cantik. Oh, jangan nangis, jangan nangis. Sayang, jangan buat apa nih? Sayang. Jangan pegang, jangan. Coba tidak parah meninggal, tidak rasa bersalah, jangan. Itu takdir Tuhan yang Tidak, bukan takdir Tuhan, itu tuh bersalah. Apa makanya lu jalan? Buat apa? Jangan. Lu tuh rasa bersalah, bukan anak meninggal. Oh, saya tahu. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Tolongnya diam. Cuma anak meninggal, Oh, bukan rasa betul. bersalah. Sudah, coba panggil itu. Ibu keras, ibu bisa. Lepas, buat apa? Lepas. Siang, Selamat siang. Minta tolong untuk istri dia dapat kembali dia pun kamar nih. Dia ruangan di sebelah ini. Baik Pak, oh iya baik. Segera kita cek sama-sama Pak. Iya, iya. Bawa dia keluar, dia tuh suami yang ada hati nurani, suka sebagai anak perawatan. Baik Ibu, oh iya Pak. Iya bu, iya, perawatan. Diam dulu. Lepas, Bapak tolong keluar dulu ya. Iya, iya. usir dia keluar dari sini. Tenang dulu ya ibu. Iya. Oke, nah tarik nafas Ibu. Oke baik Ibu. Oke. Ibu sekarang bisa ikut kami, bisa. Ya. Ibu kami bantu ya. Permisi Ibu. Ini kan dikasih pasien resiko kekerasan. Tadi kami dapat laporan dari suaminya kalau dia kena kejadian meninggal. Saya sebagai suaminya. Iya. Selamat sore Bu. Sore Bu. Boleh perkenalkan namanya? Nama saya Sari, Ibu. Sari. Ibu, perkenalkan nama saya perawat umumnya. Nah, saat ini saya bertugas dari jam 2 siang sampai dengan jam 10 pagi. Saya dengar dari perawat tadi kalau Ibu sedang ada masalah. Apa benar? Iya, Ibu. Oke, Bu. Apa Ibu mau berbincang-bincang dengan saya? Bisa, Ibu. Bisa? Ya. Oke, kita berbincang-bincang itu selama 15 sampai dengan 20 menit. Apa Ibu bersedia? Bersedia, Ibu. Oke, Bu. Ini kan namanya Ibu Sari. Boleh ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan saat ini? Anak saya meninggal, Ibu. Suami saya yang membuat anak saya meninggal. Jadi begini Ibu, mungkin beta bisa ceritakan sedikit awal dari sebelum saya punya istri ini dia seperti ini. Nah awalnya itu saya lagi mabok, terus Memang Musa yang buat kita parah meninggal dengan bunuh diri. Bapak bukan hati nurani. Iya, Ibu tenang ya, Ibu. Nafas Ibu. jadi begini, iya ya. Jadi pas saya mabok saya bonceng mertua dengan anak. Nah pas itu juga saya tidak sadar karena saya sudah mabuk sampai saya lari kencang-kencang. Habis itu kami punya bayi ini jatuh. Iya kecelakaan begitu. Jadi bayi itu pas kami bawa di rumah sakit pun tidak diselamatkan begitu, tidak tertolong. Makanya dari itu mungkin istri saya dia banyak pikiran sampai dia seperti ini. Jadi dia anggap ini boneka ini semacam kami punya bayi yang masih hidup. Jadi tiap hari dia hanya pegang ini saya punya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Hati saya hancur, Ibu. Kehilangan anak. Seorang ibu kehilangan anaknya, hatinya sangat hancur, Ibu. Tambah lagi suami saya tidak pernah merasa bersalah. Dia yang mengakibatkan anak kami meninggal. Sabar ya Bu ya.
membuat ibu marah? Saya marah karena suami saya benci sama suami saya yang mengakibatkan anak kami meninggal, Ibu. Anak saya selama 9 bulan saya mengandung dan dia dilahirkan terus harus kecelakaan karena ulah suami saya, Ibu. Hati saya sangat hancur. Ibu, biasanya kalau dalam keadaan marah, apa yang biasa ibu lakukan? Apakah ibu membanting-banting barang? Saya memukul-mukul suami saya membanting semua barang yang ada di rumah, Ibu. Apa yang ibu rasakan ketika ibu melakukan itu? Setelah saya melakukan itu, saya rasa sedikit lega, Ibu, karena bisa mengeluarkan semua emosi saya, Ibu, kemarahan saya. Ibu, baik, jadi saya sudah tahu kondisi ibu. Kita juga sudah berbincang-bincang. Jadi untuk kita akan lanjutkan perbincangan kita ini di esok hari. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Ibu. Oke, jadi nanti bapak Iya, Ibu. besok bisa datang lagi untuk menemani ibu tentang konsultasi lagi ya. Oke, baik ibu. Jadi kita telah selesai berbincang-bincang hari ini. Kita akan lanjutkan lagi besok ya. Iya, Ibu. Teman-teman bisa antar kembali ke ruangannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mari Ibu. Terima kasih. Baik, selamat sore ibu. Nah, sesuai kontrak waktu kita kemarin, kita akan lanjutkan melakukan sharing atau bincang ya. Ibu bersedia? Bersedia, Ibu. Ibu, jadi kita akan melakukan sharing hari ini. Mungkin akan sedikit lebih lama, sekitar 30 menit atau 25 menit. Apa yang bersedia? Bersedia, Ibu. Kemarin kan ibu sudah menceritakan tentang penyebab yang bisa membuat ibu marah kan. Nah, di sini saya tanya lagi. Pada saat ibu marah, apa yang biasanya ibu lakukan? Saya selalu memukul-mukul suami saya dan membanting barang seisi rumah. Apakah menurut ibu nih setelah membanting-banting barang, apakah menurut ibu masalahnya bisa selesai? Apakah setelah membanting-banting barang perasaan ibu bisa lebih tenang? Saya lebih agak lega, Ibu, karena bisa mengeluarkan semua emosi saya, ya, Ibu. Tapi apa menurut ibu masalahnya selesai? Tidak. Oke, baik ibu. Jadi di sini saya akan ajarkan ibu cara untuk istilahnya marah yang sehat, yang bisa terkontrol. Apakah ibu mau? Oke, baik ibu. Jadi di sini saya punya 4 caranya. Yang pertama itu, ketika ibu sudah mulai emosi ketika melihat suami, ibu bisa menarik nafas dalam, tarik dari hidung, keluarkan lewat mulut. Bisa ibu praktikkan? Nafas. Terus yang kedua itu ibu bisa cerita ke sesama teman yang ibu percaya untuk berbagi perasaan yang sedang ibu rasakan. Jadi ibu tidak menguapkannya lewat marah, tetapi bisa sharing ke teman. Nah, setelah sharing kan perasaan ini masih menjadi lebih lega kan, seperti yang kemarin kita lakukan kan. Nah, itu jadi yang cara keduanya yang bisa sharing bersama teman. Kalau misalnya tidak ada teman kan ada kakak perawat yang bisa ibu ajak untuk sharing. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu sebelumnya saya mau tanya, ibu agamanya apa? Katolik, Ibu. Katolik kan? Nah, di Katolik kan pasti ada ajaran untuk berdoa kan? Nah, yang ketiga itu ibu bisa untuk kalau dalam keadaan marah, ibu menenangkan hati dengan cara berdoa. Berdoa mendekati kepada Tuhan agar emosi ibu bisa mulai mereda, tidak meluap-luap. Nah, dan cara yang keempat, yang terakhir itu, ibu bisa melakukan aktivitas yang bisa membuat pikiran ibu tidak memicu untuk terjadinya emosi. Seperti ibu bisa melakukan olahraga atau membersihkan rumah, beres-beres, kemudian cuci piring. Nah, kalau pada saat ibu melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu kan energinya terkuras, habis, masih capek kan? Nah, tapi kan pasti ibu otomatis akan beristirahat. Jadi emosi yang tadi muncul akan tidak terjadi lagi karena ibu melakukan aktivitas.
ini bisa mengerti. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan empat caranya. Apakah ini bisa mengulang kembali apa yang tadi saya sebutkan? Yang pertama menghela nafas, yang kedua curhat kepada teman, yang ketiga berdoa, yang keempat melakukan aktivitas. Ya, baik Ibu. Jadi seperti itu. Baik Ibu, karena Ibu sudah berhasil atau menyampaikan 4 cara yang benar untuk mengontrol emosi Ibu. Biasanya Ibu kalau sedang dalam keadaan marah kesulitan tidur ya. Baik Ibu, jadi di sini ada resep dari dokter yang akan diberikan kepada Ibu untuk membantu Ibu mudah untuk beristirahat. Bisa tolong ambilkan resep yang telah diresepkan dokter? Baik Ibu, sebentar ya. Obatnya. Baik Ibu, jadi ini obat Levothyroxine. Obat ini nanti diminum 2 kali sehari ya. Bapak Iya, siap. tolong diingatkan pasiennya. Siap Ibu. Baik Ibu, kegiatan kita hari ini telah selesai. Nanti kita bertemu di lain waktu lagi ya. Bisa tolong antarkan kembali? Bisa. Misi Ibu. Kami tinggal. Makasih Bu. Selamat siang Bapak. Selamat siang, anak cantik keren. Nilai bagus. Yang betul sah, mana? Kali bagus. Sama Wih. IPK 4. IPK 3, berapa nih? 5, bukan 5, ini 3,92. Wih, pintar sekali. Wih, tidak salah. Sula, sini. Masa kesurah nih? Dia sudah tua-tua menilai. Sini cepat. Tahu tiap hari Iya, dia makan nilai kan terus bagus. uang jajan pagi-pagi. Nilai di kampus. bagus. Nilai sini. Kasihan Kenapa? deh. Kenapa dia lebih begitu? Kita setengah mati bayar uang regis, pagi-pagi suka si jajan apa segala macam meminta ketemu kasih semua, tapi ini lebih begini, hah? Minta maaf dari kemarin minta maaf sampai hari minta maaf le. Semester lalu juga gitu. Sebesar-besar melihat ini, ada Iya, lebih nilai nilai lebih tinggi. bagus. Iya. Jadi kakak-kakak menilai masih di bawah nih, bisa kalah dari adik. Pokoknya semester depan harus terbaik ya. Kalau IPK kamu tetap 2 koma berarti sudah kuliah sesuai. Bagus dong. Lepas lah. Aduh sayangnya kenapa? Terus boleh begitu. Aduh boleh begitu. Boleh boleh. Aduh boleh begitu ya. Boleh. Kasihan ada contoh apa-apa. Aduh sayangnya. Boleh tenangnya. Aduh tunggu tunggu mama kita dapat tolongannya tunggu misalnya. Halo, kenapa ini? Ada deh. Ada melahirkan. Adik kok? Iya. Ya kenapa? Oh anak. Aduh kakak tunggu. Kita mau makan. Langsung, cepat. Aduh. Oh iya. Halo, permisi Bu. Saya antar air buat anak di sini. Adik, ada air ini. Bangunin dulu. Ini minum.
Kenapa? Ya tenang, aduh. Anak mama cantik. Anak mama cantik sekali. Siang ibu. Jangan menangis sayang. Anak mama selamat siang. Anak saya cantik, Ibu. Iya ibu. Bagaimana? Apa kabar hari ini bu? Ibu, apa kabarnya? Baik, Pak. Bagaimana ibu hari ini? Tidak baik-baik saja. Ada yang baik-baik, ada yang tidak baik-baik. Nah, sebelum Kakak masuk ke di dalam, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, saya perawat Ana. Saya perawat Mia. Saya perawat Junita. Saya perawat Aron. Nah, sebelumnya karena kami sudah memperkenalkan diri, kami juga mau tahu nama-nama dari ibu-ibu sekalian. Dimulai dari ibu yang ini. Asma. Ibu Asma. Oh, iya, kalau ibu ini, kalau ibu yang ini, Sari ibu. baik. Nah, tujuan kami datang ke sini, kami akan bermain terapi aktivitas kelompok bersama ibu-ibu. Baik, di sini saya mau bertanya kepada ibu-ibu sekalian, apa sih penyebab sampai ibu-ibu marah? Dari Ibu Asma. Saya korban diperkosa. Oh, seperti begitu ya. Kalau Ibu Putri? Ya, aku kesenangan saya. Kalau Ibu Ursula? Saya dibanding-bandingkan di rumah. Dan yang terakhir kalau Ibu Sari? Kehilangan anak saya. Nah, di sini saya juga mau bertanya, biasanya tuh kalau biasa ibu-ibu marah, itu apa yang ibu-ibu lakukan? Ibu Asma, Tidak. Ibu Putri, Saya pukul anak ini. Anak ini bikin sial. kalau Ibu Ursula, tidak tahu juga. Kalau Ibu Sari, apa yang dilakukan? Saya sering membanting barang. Baik, di sini saya juga mau bertanya tentang hobi apa yang ibu-ibu punya. Dari Ibu Sari deh. Menyanyi. Kalau hobi Ibu Ursula, kalau Ibu Putri, Memasak. Ibu Asma, Bikin kue. baik. Nah, dari hobi-hobi yang ibu-ibu punya di sini akan dijadikan satu terapi aktivitas kelompok. Nah, di sini saya akan serahkan kepada perawat Melania. Selamat siang kakak-kakak. Siang. Oke, tadi kan kakak-kakak semua sudah menyebutkan kan masing-masing hobinya. Ya. Tadi juga kakak dengar ada yang bilang kalau pada saat marah itu membanting-banting barang. Ya. Ada yang juga memukul-mukul perutnya kan. Nah, jadi kakak mau tanya, apa pada saat kakak-kakak semua membanting barang kemudian memukul-mukul perut, apakah masalah yang kakak hadapi itu dapat selesai? Tidak. Nah, tidak kan? Nah, di sini saya perawat Melania akan ajarkan kepada kakak-kakak cara untuk mengontrol amarah yang kakak-kakak semua rasakan sehingga tidak bisa terkendali dan tidak meluap-luap. Nah, di sini ada 4 cara. Cara yang pertama itu kakak-kakak bisa pada saat emosi atau sedang merasakan marah, kakak-kakak bisa menarik nafas lewat hidung, kemudian keluarkan perlahan lewat mulut. Bisa dipraktekkan? Tarik nafas lewat hidung sama-sama 1, 2, 3. Hembuskan lewat mulut. Oke, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu ketika menghadapi masalah dan itu membuat kakak-kakak semua emosi, kakak-kakak semua bisa bercerita kepada sesama teman. Atau kayak misalnya tidak ada teman, bisa ajak-ajak kakak perawat untuk bercerita.
jadi sharing. Nah, kalau kakak-kakak semua sudah bercerita masalah yang dihadapi, itu dapat mengurangi beban yang ada atau pikiran yang sedang kakak-kakak semua rasakan. Itu yang kedua. Kemudian di sini ada cara yang ketiga. Di sini saya mau tanya dulu, pasti agamanya beda-beda kan? Kakak Yersi agamanya? Katolik. Kakak Ursula? Kak Putri? Kristen. Kak Asma? Islam. Oke, jadi pasti diajarkan cara berdoa kan? Ya. Nah, kalau pada saat kakak emosi, cara yang ketiga itu bisa diredakan dengan pada saat kakak emosi itu bisa pergi untuk berdoa agar menenangkan perasaan yang sedang kakak semua rasakan. Untuk kakak Asma bisa lakukan dengan cara sholat. Kemudian cara yang keempat itu kakak semua bisa melakukan aktivitas seperti olahraga, kemudian membersihkan rumah, mencuci piring. Nah, pada saat kakak melakukan kegiatan itu kan tenaga kakak semua terkuras. Jadi kakak semua dapat tidak terlalu memikirkan masalah yang dapat membuat kakak marah. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan 4 langkah. Apakah ada yang bisa mengulang kembali 4 langkah tersebut untuk mengontrol emosi? Bisa. Kakak Yersi ya? Yang pertama menghela napas, yang kedua curhat kepada teman-teman, Ya. yang ketiga berdoa, dan yang keempat melakukan aktivitas. Nah, tadi kan sudah kakak semua sudah tahu 4 cara untuk meredakan amarah. Nah, di sini kita ada terapi bermain. Kan ada hobinya bernyanyi kan? Ya Ibu. Nah, di sini kita akan bernyanyi bersama. Apa bersedia semua? Bersedia. Peraturan boleh tolong angkat kita. Siap Ibu. Semua tahu lagu Syukuri Apa Yang Ada kan? Tahu. Kak Puput boleh untuk temani kakak semua bernyanyi. Bisa. 1, 2, 3. Iya. Syukuri Apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Oke, terima kasih. Oke, baik Ibu, bagaimana setelah kita sudah melakukan setelah kita menyanyi, bagaimana perasaan yang Ibu rasakan? Senang. Oke, baik. Ini juga salah satu yang bisa Ibu lakukan, misalnya kalau Ibu bisa meredakan emosi Ibu melalui menyanyi sering-sering sejenak begitu ya. Baik, ibu-ibu semua, sekian untuk terapi hari ini. Selanjutnya, kami perawat akan bertemu dengan ibu-ibu di terapi selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang.